Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta khususnya kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kultum pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau yang telah membawa alam ini dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum saya yang berjudul Ketika Kita Menghadapi Musibah atau Ujian. Wahai sahabatku, pernahkah kita merasa gelisah, khawatir, atau bahkan sedih ketika beratnya beban yang kita bawa dan yang kita sedang hadapi? Misalnya, ketika kita memiliki kekurangan harta, atau bahkan seseorang yang kita cintai pergi meninggalkan kita untuk sementara waktu ataupun untuk selama-lamanya, sehingga kita memiliki kurang semangat untuk hidup, atau memiliki kurang semangat sehingga kita pasrah, lalu menghentikan langkah untuk berjuang dan memutuskan untuk mengalah. Ketahuilah sahabatku, bahwa saat itu Allah sedang memberikan ujian atau cobaan kepada kita. Padahal ujian atau cobaan tersebut tujuan Allah untuk memberikan kita ujian atau cobaan tersebut untuk mengukur kadar keimanan, sekaligus untuk meningkatkan derajat kita dan meninggikan level ketakwaan kita sebagai seorang mukmin atau mukminah. Setiap hamba akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.
Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Shadaqallahul azim. Jadi teman-temanku semua, pada Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia akan diberikan ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapinya dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ketika kita bersabar dalam menghadapi ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan ampunan, rahmat, serta petunjuk bagi orang-orang yang bersabar tersebut. Ketika kita membicarakan tentang ujian, teman-teman, ujian adalah jembatan bagi seorang mukmin atau mukminah untuk meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah bahwa di balik setiap ujian atau cobaan pasti ada kebaikan atau anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pelangi datang ketika hujan reda. Tuh. Percayalah teman-teman, setiap ujian atau cobaan pasti ada jalan keluarnya. Kemudian oleh karena itu teman-teman, kita tidak perlu putus asa atau kecewa pada saat kita ditimpa oleh musibah atau ujian, karena pada saat itu Allah sedang menghendaki kebaikan pada diri kita. Tidak ada ujian yang tidak bisa dilalui, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengukur kemampuan setiap hambanya, dan Allah tidak akan menguji suatu kaum tidak sesuai dengan kemampuannya. Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuan setiap hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kita menghadapi ujian atau cobaan, maka kita coba untuk menghadapinya dengan sabar, ikhlas, dan kita rangkul ujian atau cobaan tersebut. Kita coba untuk menerimanya, kemudian kita mencoba untuk menyelesaikannya secara perlahan. Ketika kita mempunyai ujian atau cobaan yang sangat besar, percayalah bahwa kita masih memiliki Allah yang Maha Besar. Kita meminta kepadanya, kita melalui doa, kemudian kita meminta tolong agar ujian atau cobaan yang sedang kita hadapi agar bisa kita selesaikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.